Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المختوم أبي العباس أحمد محمد تيجاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Ya ma'asyiral asatid al-ulama wa jami'ul akhwan an-nujaba, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan jamaah wazifah keliling yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kekuatan, diberi taufik untuk istiqamah dalam beribadah, berbuat taat, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Al-Fathur Rabbani, masih seputar Al-Babus Sabi', bab yang ke-7, tentang sebagian karomah guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang sudah bagi sampaikan sebelumnya, bahwasanya muallif kitab ini Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanin sengaja menukil sedikit dari sebagian karomah guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk lebih memantapkan hati kita, untuk lebih menambah mahabbah kita kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wal karamatu tanqasimu ila qismaini, dan karomah tersebut dibagi menjadi dua bagian. Karomah itu ada dua bagian, ma'nawiyah wa hissiyah. Jadi ada dua bagian, ma'nawiyah, ada hissiyah. Ada karomah ma'nawiyah dan ada karomah hissiyah. Ma'nawiyah itu yang tidak tampak, tidak tampak. Dan hissiyah itu yang tampak, yang tampak dan bisa disaksikan oleh mata. Wal ma'nawiyah asyraf minal hissiyah, dan karomah ma'nawiyah lebih mulia dari karomah hissiyah. Jadi karomah yang tidak tampak itu lebih mulia daripada karomah yang tampak. Walidah abda biha. Oleh karena itu, karena karomah yang tidak tampak itu, karomah ma'nawiyah lebih mulia, maka kata beliau, penulis kitab ini, penulis kitab Al-Fathur Rabbani, aku akan memulai menyebutkan karomah ma'nawiyahnya guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apa saja karomah ma'nawiyahnya guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Faqulu, lalu kukatakan, kata beliau, min karamatihil ma'nawiyati al-karamatul azimatu wal manqabatul jasimatu. Di antara karomah ma'nawiyahnya guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah karomah yang agung dan kedudukan yang besar, yang mulia, wahiyya syiddatut tibaihi radhiyallahu anhu lisyar'i. Sangat mengikutnya guru kita Syekh Ahmad Tijani terhadap syariat, sangat berpegang pada syariat. Itu sebuah karomah. Seseorang bisa berpegang teguh pada syariat Allah, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, itu adalah sebuah karomah. Ini karomah yang terbesar guru kita Syekh Ahmad Tijani. Beliau sangat berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad yang mulia. Wa taqlid bi awamirihi wa nawahi, dan mengikuti perintah Nabi dan larangan Nabi, mengikuti perintah-perintah Nabi, dan juga menjauhi larangan-larangan Nabi, bil zahir wal batin, baik itu yang zahir ataupun batin. Perintah zahir dan perintah batin, larangan zahir dan larangan batin. Hatta fil adiyat wal mubahat min harakatihi wa sakanatihi. Sampai-sampai beliau itu mengikuti Nabi dalam kebiasaan-kebiasaan Nabi, kebiasaan tradisi, kebiasaan-kebiasaan Nabi,
Dan perkara-perkara mubah, perkara-perkara mubah dari gerakan Nabi dan diamnya Nabi. Itu para auliya. Jadi sempurna semua yang dilakukan oleh Nabi, diikuti oleh beliau. Disebutkan bahwasanya seseorang itu tidak bisa mencapai makam kutbaniyah kecuali dia telah mengikuti semua sunnah Nabi dari yang kecil sampai yang besar. Baru bisa mencapai makam kutub. Jadi memang kesehariannya itu ya sama seperti keseharian Nabi. Tidak mudah itu. Begitulah guru kita Syekh Ahmad Tijani. Beliau mengikuti zahir batin dalam kebiasaan Rasulullah dan juga perkara-perkara mubah dari gerakan dan diamnya Rasulullah. Wa hadhil karamatu inda rijal al-wasilin. Dan ini adalah sebuah kemuliaan. Bisa mengikuti Nabi, mengikuti jejak Nabi, sunnah-sunnah Nabi, secara keseluruhan itu merupakan kemuliaan di kalangan para wali yang telah sampai kepada Allah. Rijal itu para wali, orang-orang besar yang dekat kepada Allah SWT, yang telah al-wasilin, yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah kemuliaan itu. Bisa diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mengikuti sunnah Nabi, mempraktekkan keseharian Nabi dalam kehidupannya, itu sebuah kemuliaan. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah SWT kemuliaan seperti itu. Bahkan banyak orang yang mengerti pun tapi tidak sanggup untuk melakukannya. Untuk melakukannya. Wal kummalil arifin, dan para orang-orang sempurna, kummal al-arifin, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajallu karamatin lil abdi min maula, itu adalah sebuah karamah yang paling mulia, paling terbesar bagi hamba dari Tuhannya. Bisa berpegang teguh pada syariat, mengikuti Nabi zahir batin, itu adalah karamah yang paling mulia, paling besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba. Itu diantara karamah ma'nawiyah. Itu karamah ma'nawiyahnya tidak terlihat, tidak tampak perkara-perkara luar biasa. Jadi kita bisa istiqomah, bisa berzikir istiqomah, bisa wazifah jamaah, haylalah jamaah, lazimah pagi sore tidak pernah tinggal. Itu karomah itu. Karomah. Ada disebutkan dalam sebuah kisah, ada seseorang mengambil zikir kepada seorang guru. Setelah kurang lebih 2 tahun dia mengamalkan zikirnya, sudah istiqomah dia mengamalkan zikirnya, tetapi tidak ada tampak karomah gitu. Hanya mengadu, ya Syekh, saya ini sudah ngambil 2 tahun ngambil zikir kepada engkau, tapi kok tidak kelihatan ada karomah, ada apa? Apa kata gurunya? Ya fulan, tahukah engkau? Itu 2 tahun kamu istiqomah berzikir 2 tahun, itu karomah itu. Bisa berzikir sampai 2 tahun istiqomah, tidak tinggal, itu adalah karomah. Karomah mana? Cuman dia tidak merasakan itu karomah. Dikiranya karomah itu bisa mengeluarkan pulus langsung dari bawah sejadah langsung. Jadi karomah itu karomah haisiah. Kebanyakan orang-orang awam kan gitu kan, karomah kan kalau bisa berjalan di atas air, bisa terbang, zikir sambil terbang, itu karomah. Padahal istiqomah berzikir, istiqomah sholat jamaah, itu karomah sudah itu, karomah yang luar biasa itu, ya. Wa qad kana syekhuna radhiyallahu an fi dzalika la yujarihi ahadun wa la yuqaribuhu. Guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu dalam hal itu, dalam mengikuti Nabi, dalam mengikuti sunnah Nabi zahir batin, mengikuti jejak Nabi, tidak ada seorang pun yang mendekati beliau, menyamai beliau. Sehingga beliau pun memperoleh kedudukan tertinggi. Jadi beliau paling semangat, paling dalam mengikuti sunnah Nabi itu, tidak ada satu sunnah Nabi pun yang tertinggal dari beliau. Jadilah juga ribuhu ahad, tidak ada seorang pun yang mendekati beliau dalam mengikuti Nabi zahir batin. Nasya'a ala dzalika wa rabba fihi, beliau itu tumbuh dengan hal itu. Memang sudah dididik oleh ayah ibunya.
ayahnya seorang wali, ibunya waliyah, seorang alim semua, kedua-duanya sudah hafal Quran, jadi sudah dididik besar dalam lingkungan ilmu sudah, jadi tumbuh besar dalam keadaan mengikuti memang sunnah Nabi. Dan beliau dididik oleh kedua orang tuanya untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi. Walam yazal ma'rufan bihi bainal khas wal 'am fi sairil buldan. Dan senantiasa beliau dikenal dengan hal itu, dikenal sangat berpegang teguh pada syariat, sangat mengikuti sunnah Nabi di kalangan orang khusus dan orang awam di seluruh kota. Di seluruh kota beliau dikenal sebagai orang-orang yang khusus dan di kalangan orang khusus dan kalangan orang awam. Wa minha, di antaranya juga di antara karomah ma'nawiyah, masih karomah ma'nawiyah. Ru'yatuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghzatan daiman abadan bihaitsu la yaghibu anhu tarfat ain. Beliau melihat Nabi, guru kita Syekh Ahmad Tijani melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sadar, terus menerus, bihaitsu la yaghib anhu, beliau tidak kehilangan Nabi sekejap mata pun. Senantiasa berjumpa Nabi secara sadar. Sampai beliau itu sampai pada makam tertentu di mana beliau malu untuk mengadukan pertanyaannya permintaannya langsung kepada Nabi, sehingga beliau jadikan muridnya Syekh Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi sebagai wasithah, penghalang perantara. Kan ada itu perantaranya. Jadi Syekh Muhammad bin Arabi Ad-Damrawi itu perantaranya guru Syekh Ahmad Tijani. Yaitu untuk menyampaikan permintaan beliau karena malu, itu saking dekatnya kepada Rasulullah sehingga muncul rasa malu kepada beliau kepada Rasulullah, sehingga beliau jadikan muridnya itu sebagai wasithah. Itu di dalam tempat alwatnya itu kata ada kamar beliau, kemudian ada di sampingnya itu kamar muridnya itu Syekh Muhammad Arabi, itu di situ. Jadi kalau beliau mau minta, karena muridnya itu Syekh Muhammad bin Arabi Ad-Damrawi juga bisa bertemu Rasulullah secara yaqazah 24 kali dalam sehari semalam. Jadi setiap jam itu ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah. Itu Syekh Muhammad bin Arabi Ad-Damrawi itu. Dan dalam satu kesempatan ketika bertemu dengan Rasulullah bersabda, ya Muhammad Arabi, ketahuilah engkau bisa melihat aku ini, engkau bisa melihat aku itu karena kecintaan kamu kepada Ahmad Tijani. Seandainya bukan karena kecintaanmu kepada Syekh Tijani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Jadi beliau bisa melihat Syekh Ahmad Tijani itu karena kecintaannya kepada Syekh Ahmad Tijani. Wa su'aluhu an kulli amrin wa musyawaratuhu fi kulli syai'in daqqa aw jalla, wa tarbiyatu ala yadayhi. Dan juga permintaan guru kita Syekh Ahmad Tijani, bertanyanya beliau kepada Rasulullah segala perkara, segala masalah, dan juga musyawarahnya beliau bermusyawarah kepada Rasulullah dalam segala hal, kecil maupun besar, beliau tidak pernah memutuskan sendiri. Ini Syekh Ahmad Tijani bermusyawarah dengan Rasulullah. Termasuk rumah beliau ada di fase itu, ada rumah yang disebut dengan Darul Maraya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki lebih oleh Allah bisa sampai ke sana. Darul Maraya itulah tempat guru kita Syekh Ahmad Tijani menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggalnya wafatnya di Darul Maraya. Itu rumah hadiah dari Raja Sulaiman. Syekh Ahmad Tijani sudah masyhur, bahwasanya beliau itu tidak mau menerima hadiah pemberian dari pemerintah, dari pemerintah, dari penguasa. Itu sudah masyhur. Berapa kali beliau ketika bangun zawiyah langsung didatang oleh Raja Sulaiman mengasih, tidak mau beliau, tidak mau. Ini ketika Raja Sulaiman mengasih rumah ini beliau tidak bisa mau nolak, karena nolak terus. Raja Sulaiman ini sering mau memberi sesuatu tapi ditolak terus oleh beliau.
Jadi ini ketika memberi rumah ini bingung beliau ini bagaimana ini, akhirnya bermusyawarah dengan Rasulullah. Nah, musyawarah ya Rasul, bagaimana ini? Ini saya dihadiahi oleh Raja Sulaiman, rumah ini. Kata Rasulullah, terima, ambil, tetapi dengan syarat kamu tidak gratis, harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Setiap bulan kamu cicil sesuai dengan harga rumah itu, berikan kepada fakir miskin. Uangnya itu berikan, sehingga raja itu tidak tahu bahwasanya kamu tetap membayar rumah itu. Jadi raja hanya tahu bahwasanya kamu menerima hadiah darinya. Tetapi itu tidak gratis, kamu harus bayar itu rumah dengan berikan sedekah sampai sesuai dengan harga rumah tersebut. Rumahnya besar, mewah rumah itu. Jadi dia lakukan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Ya, jadi setiap bulan dicicil, istilahnya ya nyicil, dibayar ke orang-orang fakir miskin sampai lunas. Begitu ya, kisah-kisah yang saya dapat dari para masyayikh tentang rumah tersebut. Jadi sampai seperti itu. Mau menerima hadiah dari raja pun beliau musyawarah sama Rasulullah. Jadi masalah kecil besar senantiasa beliau musyawarah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu guru kita Syekh. Itu karamah maknawiyah itu. Wa tarbiyah alai, dan juga di antara karamah maknawiyah beliau itu dididik langsung oleh Rasulullah. Ditarbiyah langsung oleh Rasulullah, sehingga beliau tidak berzikir, tidak membaca satu zikir kecuali zikir yang disusun langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil karamah inda rijal al-arifin asnal karamat wa ajallul maqasid. Dan karamah seperti ini di kalangan para wali yang sudah sampai kepada Allah, yang telah ma'rifat kepada Allah, adalah karamah yang tertinggi. Dan itulah tujuan yang paling mulia yang diinginkan para aulia. Tujuannya adalah bagaimana mereka bisa bertemu dengan Rasulullah secara ilga. Ini yang diinginkan setiap orang. Kita semua pasti menginginkan bisa melihat Rasulullah, ketemu Rasulullah. Nah, ini diantara karamah wa minha di antara karamah ma'nawiyah juga. Wallahu alam bisawab. Sudah maghrib ya. Mudah-mudahan kita kajian singkat ini bisa menambah mahabbah kita kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani, dan insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Minggu yang akan datang kita sambung lagi menyimak karamah guru kita Syekh Ahmad Tijani yang bisa terus memotivasi kita untuk istiqamah dan mencintai guru kita Syekh Ahmad Tijani. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ala lima sabaq nasrul haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril azim. Alhamdulillah wa yakum ilman tudwa la subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.